Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Yuk jaga kesehatan karena itu adalah harta yang paling berharga. Kadang kita suka take it for granted, tapi ketika kesehatan itu hilang kita baru sadar bahwa wah ternyata kesehatan paling penting dibandingkan dengan segala sesuatunya ya. Jadi gue hadir setiap hari pemirsa mengajak Anda untuk hidup sehat dengan solusi yang tepat. Nah, tanpa terasa gue sudah hadir lebih dari 1.500 episode. Yang mudah-mudahan Anda banyak dapat informasi dan gak lupa untuk take action ya setelah dapat informasinya. Nah makanya supaya makin banyak informasi yang Anda terima, saya mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Ayo bergabung yuk, silakan di-scan QR Code yang ada di layar kaca supaya Anda akan terus mendapatkan informasi kesehatan dan juga banyak tips kesehatan dari para praktisi. Oke, bersama saya ada dua sahabat saya, dua laki-laki hebat, praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar bapak-bapak? Baik, Kang Ronald. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, uye, Bersama saya juga ada seorang narasumber ya, seorang ibu 68 tahun, masih cantik. Memang terkena stroke ya, tapi hadir ke Go Healthy untuk mendapatkan banyak informasi bagaimana untuk pulih lagi setelah terkena serangan stroke. Ada Ibu Dwi bersama kami di sini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Ibu ini terkena stroke ya Bu ya? Iya. Tahun berapa sih Bu? Tepatnya tanggal 23 Desember tahun 2021. 2021. Udah mau 3 tahun ya. 3 tahunan ya. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Nah, Ibu mumpung ada di TV nasional nih Bu, Iya. boleh disapa teman-teman kerjanya, keluarganya, silahkan Bu. Halo keluargaku, teman-temanku, sahabat-sahabatku semua. Aku ada di sini ikut program Go Healthy di Metro TV untuk pemulihan kesehatan saya. Jadi pesan dari aku untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, jagalah kesehatan kalian, jangan sampai terlena. Nah, supaya makin kenal dengan Ibu Dwi, bagaimana riwayat kesehatannya, bagaimana usahanya untuk kembali pulih, kita simak tayangan satu ini. Dwi Martining Tias. Meski sudah pensiun, ia masih sangat produktif. Namun, aktivitasnya menjadi terganggu setelah dirinya mengalami masalah kesehatan. Setelah ada COVID, tekanan darah saya berubah menjadi tinggi dan kolesterol saya juga naik. Pada Desember tahun 2021 lalu, Dwi yang sedang senang menjalani bisnis miliknya, tiba-tiba merasakan badannya mudah lelah. Namun, saat itu ia masih merasa ini bukanlah masalah yang serius. Jari-jari kaki dan jari-jari tangan kiri saya kesemutan. Saya bilang sama suami untuk dibawa ke rumah sakit, ternyata betul itu saya kena serangan stroke. Dokter mengatakan bahwa Dwi mengalami pecah pembuluh darah di otak. Tekanan darahnya pun tercatat sangat tinggi. Ia awalnya tak percaya, sebab tekanan darah sebelumnya selalu tercatat normal. Saya berharap saya bisa beraktivitas lagi seperti dulu, kondisi sehat, panjang umur, dan saya sehat selalu, sehat lahir batin saya. Terkena stroke berat ya, yang asalnya aktif akhirnya nggak bisa. Bahkan untuk hal yang paling sederhana pun perlu bantuan orang lain. Betul ya Bu ya? Oke, Bu, kami ingin tahu nih Bu, waktu itu serangan stroke-nya di mana dan Ibu sedang ngapain Bu? Nah, ceritanya saya pagi itu mau ke Bintaro. Sudah pesan taksi, sudah pesan travel. Dari Bandung nih? Dari Bandung. Dari Bandung mau ke Jakarta gitu ya? Oke. Terus saya pikir karena saya harus cuci baju di rumah biar nggak ada pakaian kotor, saya cuci, saya jemur. Dari situ saya sholat duha. Selesai sholat duha saya berdiri, loh kok tangan kiri saya sama kaki kiri saya kok kesemutan. Kesemutan? Suami saya masih tidur, ini di dalam kamar kan. Saya tidur di sebelah suami, saya bangunin, Pak, aku tanda-tanda stroke. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang ngalup, ya ngalup itu berharap. Wong tekananmu itu enggak pernah tinggi. Ya tapi kata orang kepala 6 itu bisa aja berubah. Tapi ini loh aku, tanganku ini loh lihat. Ini tangan kiri, baru dia bangun. Tolong aku bawa ke rumah sakit di Bandung. Langsung di-scan, saya ada pembuluhnya yang berdarah.
Waktu itu saya ditanya sama dokter, Ibu, gimana aktivitas dari malam? Saya cerita, terus saya kerasa, kok sini saya kok jadi merot gitu. Ya Bu, itu memang seperti itu. Ya akhirnya, oh ya Allah, aku stroke beneran. Oke. Ibu mohon maaf, sekarang tangan udah sejauh apa bisa bergeraknya? Segini. Ini udah lebih baik daripada sebelumnya. Tadinya gini Mas. Tadinya cuma tekuk Ini doang. Kaku kok, ini gini. Sampai sininya bau. Tadi gini. Kalau kaki, sekarang ibu udah bisa jalan lagi. Alhamdulillah. Stroke ini memang datangnya selalu mendadak, selalu tiba-tiba. Tapi memang ada gejalanya. Nah makanya saya mau mengetes pemahaman ibu ya dan juga pemirsa. Dijawab dengan benar atau salah pernyataan ini. Gejala awal stroke dapat diketahui. Kira-kira ini benar atau salah, Bu? Benar. Benar. Gejala awal stroke dapat diketahui. Yang menurut ibu gejala awal stroke apa saja? Badan tiba-tiba capek. Badan Sekian tiba-tiba hari. capek, lemes tiba-tiba gitu. Capek. Terus? Nggak doyan makan. Nggak doyan Sulit makan. tidur. Sulit tidur. Betul, itu. Kesemutan. Tadi gitu ya, Bu ya? Iya. Jawaban Ibu tepat ya. Ini kita berbicara tentang yang namanya gejala awal. Kita belum berbicara tentang gejala yang sudah berat-berat nih pada orang stroke. Gejala awal stroke ini kadang-kadang dia tidak spesifik. Artinya biasanya dia sakit kepala sebelah ya, vertigo, kadang kesemutan, kebas. Ada juga yang dia cuma kayaknya penglihatannya agak berkurang sedikit nih, tapi cuma sebelah gitu. Tapi ada juga yang spesifik. Biasanya mulutnya sudah mulai mencong. Kemudian lidahnya sudah mulai sulit untuk keluar atau sulit untuk digerakkan. Kadang-kadang juga ada yang sudah mulai tangannya nih, seperti yang dialami oleh Bu Dwi, tangannya sudah langsung nih mengalami yang namanya kelumpuhan. Gejala-gejala awal ini sebenarnya ini penting untuk kita ketahui dan harus kita, artinya kita harus mulai sadar bahwa kalau ada gejala seperti ini, oh berarti sudah harus ke rumah sakit gitu. Enggak boleh ada kata excuse sedikit pun. Artinya kalau misalkan sudah gejalanya sudah muncul, penanganannya lebih cepat, maka yang namanya gejala berat pada serangan stroke ini bisa kita cegah. Jadi mulai dari sekarang kita harus mengetahui gejala awal dari serangan stroke. Oke. Yang paling membuat sedih dari stroke ini apa sih, Bu? Saya tidak bisa, yang biasanya saya apa-apa sendiri, tidak bisa sendiri, harus dibantu orang lain. Saya yang biasanya membantu orang lain, jadi saya kebalik, saya merepotkan orang lain. Gitu. Oke, tapi ibu sadar nggak sih kalau ibu itu punya faktor resiko terkena stroke? Sadar nggak sih? Sadarnya itu ya sudah telat. Sudah telat. Sudah telat. Karena ibu tensinya tinggi ternyata ya, Bu ya. Iya. Ingat nggak dulu biasanya paling? enggak. Biasanya enggak. Enggak. Tapi waktu kejadian ibu ingat nggak berapa? 176/119. Itu tinggi, pemirsa. Oh sebelumnya enggak tinggi? Enggak dong. Tapi pas kejadian, Mas. emang tinggi. Sebetulnya bakatnya udah ada kali. Udah Ustaz Nukman. ada. Ya itu kan kejadiannya mungkin waktu COVID kan. Jadi tadinya aktif, Iya. terus tiba-tiba aktivitas Negatif. berkurang. Oh iya. Dan itu tidak disadari bahwa itu dalam waktu singkat pada orang yang usianya udah banyak, Ya. itu berdampak. Iya. Makanya olahraga itu sepenting itu olahraga. Oke. Kolesterol tingginya pada saat itu, Bu? 238. Di atas 200 Di atas 200 tinggi. tinggi. Nah, gula darah ibu tinggi nggak? Enggak. Kalau gula darah aman? Aman. Asam urat? Alhamdulillah aman. Aman. Oke, jadi Alhamdulillah. faktor resikonya 2. Kita lihat ya sama-sama ya di sini tekanan darah ibu masih di angka 130/89. Ya kami periksa sesaat sebelum Betul. melakukan rekaman ini ya. syuting. Kalau dibilang ini sudah bagus enggak juga ya. Tetap kita normalnya di angka 120/80. Meskipun pada saat ini kita memang tidak bisa yang namanya kita mengabaikan bahwa usia itu memang ada peran di sana. Tapi apakah semua orang yang sudah lanjut usia, yang sudah menopause dia akan tinggi tekanan darahnya? Enggak juga. Kita di sini banyak menyaksikan bahwa ada orang-orang yang sudah lanjut usia tapi masih tetap sehat, tekanan darahnya masih bisa terkendali. Artinya kalau orang lain bisa, kenapa Bu Dwi dan pemirsa di rumah tidak bisa gitu? Artinya masih bisa kita upayakan, ya. Ibu Dwi tahu kan kalau stroke itu bisa berulang? Tahu kan? Dan tahukah ibu kalau misalnya stroke yang berulang akan lebih parah efeknya? Jadi ibu nggak boleh terkena stroke yang berulang. Insya Allah. Ya, dan itu bisa kita cegah ibu, ya bisa kita cegah ya
karena kami di sini kan hadir bukan hanya dengan masalah, tapi juga dengan solusi. Nah, Mas Numan coba dikasih tahu sama Ibu nih, solusinya apa kira-kira supaya stroke-nya nggak berulang dan pemulihannya bisa menjadi lebih cepat? Satu kata kuncinya adalah olahraga yang cukup, tidur yang cukup, makan yang teratur, stres yang dikelola dengan baik. Kita tambahkan di dalamnya yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Jadi kita pakai di pergelangan tangan kita, nanti akan menyinari 2 pembuluh darah besar kita. Pembuluh darah inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat nitric oxide-nya akan lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kita pakai secara rutin, teratur, kita kombinasikan dengan pola hidup yang sehat dan obat-obatan tetap kita konsumsi, maka yang namanya tekanan darah kita akan terkendali dengan baik, gula darah akan terkendali dengan baik, dan yang pastinya pemulihan pasca stroke kita akan lebih cepat lagi. Ini yang harus kita kejar, ya Bu ya? Laser ini mungkin Anda lihatnya nanti seperti warna merah saja, tapi warna merahnya berbeda karena sinar laser warna merah ini bisa menembus sampai ke dalam bagian dari pergelangan tangan kita. Anda bisa lihat sinar ini menembus ke bagian epidermis, dermis, hipodermis sampai ke dalam pembuluh darah. Dia bisa tembus sampai ke pembuluh darah, tentunya dengan dosis yang terukur sehingga tidak melukai. Kalau enggak, tangan Anda bisa kepotong pemirsa. Bisa bolong gitu. Nah, ketika dia masuk sampai ke dalam, yang terjadi adalah dia merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit molekulnya seperti ada ilustrasi yang bola merah dan biru itu, ya, diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah terus-menerus sehingga pembuluh darah ikut membuka Besar. dan si molekul ini ikut nyebar, ikut jalan sama si aliran darah. Sudah kami sampaikan bahwa manfaatnya dari tadi bisa membantu menurunkan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat. Ini sudah waktunya untuk Anda untuk mulai menggunakan teknologi laser. Jika Anda ingin sehat pemirsa, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Di sini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan rutin setiap hari, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Ya, harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, ya, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya. Cara mendapatkannya Ibu, silahkan didapatkan dengan menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli seperti yang saya pakai ini, ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jangan sampai Anda menyesal karena keburu komplikasi menyerang Anda. Makanya segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan masih bersama dengan Ibu Dwi yang masih berharap untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Bu, dengan kondisi sekarang apa sih yang paling Ibu rindukan? Kembali bisa beraktivitas seperti dulu lagi, sehat, bisa olahraga apapun. Olahraganya masih apa aja sih Ibu biasanya? Saya olahraganya ya, jangan kaget ya, berenang, Jalan kaki, berenang. tenis, Waduh, tenis. voli, tim Aktif, voli Bu. PLN. Tim voli PLN, wah luar biasa. Masih kangen ya Bu ya? Kangen banget Masih. ya? Tuh. Terus kangen apa lagi? Saya masih suka jeng-jeng. Apa itu? Apa? Jeng-jeng. Jeng-jeng itu Jeng-jeng apa apa? Bu? Ini jalan-jalan. Oh mejeng kali. Jalan-jalan ke Bromo, ke Waduh. Tumpak Sewu, ke Jauh. Dieng, ke... Naik gunung kuat dulu Bu. Bukan naik gunung, Apa? di wahananya aja. Oke. Tuh. Tapi tetap butuh fisik yang prima Tetap, loh. iya dong. Dan Ibu kangen ya Bu Dan ya? saya kemarin udah mencoba. Oh, gitu? Mencoba, ya. Lalu? Dengan tertatih-tatih, insya Allah bisa nyampe. Hebat ya semangatnya ya. Tapi apalagi kalau Ibu sudah kembali pulih ya Bu ya. Ya, itu. Pasti itu dilakukan lagi Pengen. semuanya Ibu ya. Iya. Pemirsa, satu hal yang harus dilakukan oleh kita di berapapun rentang usia kita adalah lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya, tekanan darah nih. Ibu dulu kan pecah pembuluh darah karena tekanan darah yang tinggi. Makanya pemirsa, kami akan beritahukan kepada Anda kenapa pentingnya melakukan pemeriksaan darah secara rutin, terutama untuk Anda para lansia. Betul Bang Faidon? Betul. Jadi ketika Anda punya tekanan darah tinggi, minimal artinya ada dua minimal.
pertama artinya adalah Anda sudah melakukan sesuatu yang tidak sehat pada pembuluh darah Anda dan itu berlangsung sudah lama. Jadi ketika Anda periksa tekanan darah dan sudah naik, artinya tanda bahwa something is wrong, sesuatu sudah salah dan itu sudah berlangsung lama. Kedua, ketika Anda punya tekanan darah tinggi, artinya sesuatu yang lebih besar siap-siap menanti Anda. Ketika sudah terjadi tekanan darah tinggi, sekali lagi saya ingatkan, bahwa itu artinya ada penyumbatan pembuluh darah yang mungkin sudah terjadi, penyempitan, dan adanya pengentalan darah. Mungkin di dalam tubuh Anda sudah terjadi seperti ini, darahnya tidak normal. Ya, dan mungkin sudah ada trombus. Mampetnya di sini jadi stroke. Bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di atas, bisa di bawah, bisa di batang otak, atau bisa di jantung. Makanya kalau udah kena masalah pembuluh darah, udah kena stroke, jangan berpikir Anda aman. Jantung Anda bisa kena, ginjal Anda bisa kena, liver Anda bisa kena. Itu sebabnya, sekali lagi, kembali ke pernyataan pertama. Tahukah Anda pentingnya pemeriksaan tekanan darah? Segitu pentingnya supaya apa? Segitu pentingnya untuk kita pahami supaya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, semua orang pasti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kalau bisa kita mati muda di usia tua. Teknologi lasernya apa? Tadi sempat kita bahas ya, bahwa kita pakai di pergelangan tangan, ini untuk menyinari pembuluh darah, kemudian untuk menyinari titik-titik akupuntur. Tapi di sini saat ini sudah ada ekstensinya untuk bagian rongga hidung kita, ya, bisa dilihat di sini. Dipasang di hidung, Bu. Dipasang di hidung, Bu, ya. Intranasal ini merupakan satu bagian dari yang namanya teknologi laser yang perlu kita manfaatkan, ya kan ya. Untuk orang yang sudah lanjut usia adalah mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk orang yang sudah stroke gimana? Untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang dan juga melancarkan kembali aliran darah yang sudah terhambat tadinya. Kemudian apa lagi? Untuk orang yang sering sakit kepala, vertigo, migrain, orang yang gangguan tidur, maka akan terbantu ketika kita menggunakan yang namanya intranasal ini. Dan yang pastinya pada orang yang sudah lanjut usia biasanya akan terjadi yang namanya demensia atau kepikunan. Untuk itulah kita penting melancarkan kembali aliran darah kita di area kepala. Aliran darah kita lancar, melatonin akan diproduksi dengan baik, kemudian mencegah terjadinya serangan stroke dan regenerasi sel darah, kemudian sel-sel di area wajah kita itu akan lebih bagus. Makanya pada orang yang rajin menggunakan teknologi laser akan lebih cerah wajahnya dan pastinya aliran darah kita lebih lancar dan inilah yang harus kita upayakan mulai dari sekarang juga. Jadi mau tunggu apa lagi? Kita pakai teknologi laser terutama intranasalnya. Ya, pemirsa, satu lagi tambahan, menambahkan keterangan Mas Nurman bahwa ketika Anda pakai teknologi laser, salah satu manfaat teknologi laser lain yang mungkin tadi belum kita bahas secara mendetail adalah kemampuannya untuk memecah trombus. Kalau gula darah Anda yang ada di dalam darah, itu terikat seperti ini darahnya. Berarti gulanya nggak bisa dihantar ke sel target. Kebayang nggak kalau kolesterol Anda itu ada di dalam ikatan itu ke dalam bola-bola itu. Berarti kolesterolnya ikut muter-muter dalam pembuluh darah, nggak bisa diantar. Kebayang nggak asam urat Anda terikat di situ? Muter aja terus nggak ya. bisa dibuang ke ginjal karena nggak bisa masuk ke ya. pembuluh darah yang kecil. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka yang terjadi adalah si penggumpalan ini, agregasi trombosit ini bisa terurai seperti ini. Maka Anda pemirsa bisa mengalami ketika Anda pakai teknologi lasernya, kolesterol Anda turun, asam urat turun, gula darah turun, tekanan darah turun. Dan satu lagi, ketika Anda pakai obat-obatan itu bisa bekerja dengan lebih baik. Ini ilustrasi ya, kebayang obat-obatan juga tadi terikat di situ. Jadi ketika Anda minum obat, kok nggak ngefek ya? Tekanan darah saya turunnya sedikit ya. Bukan obatnya nggak ngefek, mungkin karena pilihan makanan Anda yang membuat obat itu tidak bisa bekerja dengan baik. Itu sebabnya pakai teknologi lasernya, dan teknologi laser yang baru itu ada temennya, bukan cuma ngeluarin sinar aja. Tapi dia punya temannya itu namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia menstimulasi otot. Ketika orang mengalami stroke atau orang tidak berolahraga lagi pada usia tua, otot mengecil. Dampaknya apa? Tidak fungsional. Dengan bantuan teknologi NMES ini, ototnya mengecil dan tidak fungsional. Kalau orang stroke ya mungkin karena perintahnya nggak jalan. Karena ada masalah di otak, area yang mengontrol organ tersebut nggak bisa berfungsi, jadi ototnya ada, tapi dia nggak bisa perintah. Jadi waktu ibu bilang mau ngangkat, kok nggak nurut ya gitu ya. Kesel ya. Kok nggak nurut padahal lengannya ada ini semua. Nah itu, disitulah peran NMES supaya dia sepertinya bekerja. Ya, dia bekerja, dipasang di
misalnya di lengan bawah kita, dipasang di biceps kita, di triceps kita, dia bekerja sehingga apa? Pertama, dia membuat otot itu terus fungsional. Kedua, dia membantu membakar lemak. Ketiga, dia memberi informasi kepada otak kita, hai otak, saya masih ada. Hayu, bantu dong supaya saya bisa bekerja dengan normal lagi. Kira-kira Kayak seperti gini, Bu. itu. Iya. Nah, pemakaiannya seperti ini. Berarti kalau ibu mungkin di sebelah kiri ya? Iya, sebelah di tangan kiri. kiri, ya kan, ya? kaki kiri Tangan gitu kiri, loh, Bu. kanan Dipakai kiri, semua. ya kan, ya? Pakai semua gitu. Nah, nanti bayangin dia bekerja sama dengan si teknologi laser tadi. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, ya. Nah, Tuh, Bu. Nah, kurang lebih ya. kayak gini. Ini kan paha juga sebetulnya walaupun paha depan ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Nah, ini kan namanya fleksi nih, lengan bagian dalam. Tapi bagian luar juga ada ekstensi namanya. Tadi dipindah tempatnya supaya semuanya bisa distimulasi. Nah, supaya Ibu Dwi makin yakin, supaya Anda pemirsa makin yakin bahwa banyak yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser, silakan disimak tayangan yang satu ini. Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga. Akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Ini ada beberapa dokumentasi dari narasumber Go Healthy yang pernah datang ke studio ya. Mereka punya masalah yang sama, Ibu, ya. Ini saya berikan contohnya. Jadi ada, ini namanya Pak Suhadi, salah satu contoh paling sukses ya dari mereka yang sudah terkena stroke ketika mau merubah pola hidupnya dan menggunakan teknologi laser. Seperti tidak pernah terkena stroke, sekarang terlihatnya Ibu kembali aktif. Ya, Pak. Ya. Ada yang usianya masih 30 tahunan kena stroke. Awal datang dulu jalan pun nggak bisa, bicara pun harus pakai alat, Ibu. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya kami bisa lihat. Ya, ada yang sudah bisa kembali push up, Ibu. Betapa dulu boro-boro mau menahan beban tubuh setelah menggunakan teknologi laser ya. Tangannya sudah kembali pulih, Bu. Bisa push up loh. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Gitu loh. Banyak nih contoh-contohnya. Jadi Bu Dwi, apakah Ibu siap untuk menjalankan hidup sehat, Ibu? Siap. Siap ya, Bu ya? Kan pengen sehat lagi ya? Iya. Siap menggunakan teknologi laser? Dalam pemikiran. Oke. Semoga nanti kedatangan Ibu yang kedua ke sini sudah jauh lebih baik kondisinya dari sekarang. Ya, Bu ya? Amin. Ibu sehat selalu. Sampai kita ketemu lagi dalam keadaan jauh lebih sehat. Amin. Amin ya, Bu ya. Om Fedon terima kasih. Mas Tuman juga terima kasih. Pemirsa, jangan tunda lagi. Gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol sekarang juga. Kenapa? Karena ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Gunakan rutin, sehari 2 kali, 15 menit sampai 60 menit, durasinya boleh kita pilih, tidak mengganggu aktivitas, tapi bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Take action sekarang juga pemirsa, silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca untuk membantu Anda sehat sesegera mungkin. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Mudah kok, dan harusnya Anda makin semangat karena ada promo dan program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda lagi segera mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Pemirsa, berapapun usia kita, apapun profesi kita, yang harus dijaga adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, ayo segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat!
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.